Karena doa kita mauquf baina samai wal ard. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, terhenti antara langit dan bumi sampai kita salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berupaya kita. Nah, setelah kita kenal, kita tahu yang kita pelajari sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad, syama'il yang kita pelajari tentang fisik Nabi, tubuh Nabi, akhlak Nabi. Yang ketiga khosais, kekhususan, keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad. Ini yang kita pelajari. Jadi kalau ingin belajar tentang Nabi Muhammad, belajar sirah, sejarah Nabi. Dari sebelum Nabi Muhammad lahir sampai Nabi intikal ila rafiqil a'la. Yang kedua, kita belajar tentang syama'il, gimana fisik Nabi, gimana badan Nabi, gimana hidung Nabi, gimana mata Nabi, gimana akhlak Nabi. Semua digali dalam syama'il Nabi besar Muhammad. Yang ketiga ada khosais, kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi istimewa, basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak sama seperti kita. Istimewa, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahruk wa ma waqa'an zubabatun abadan fi jismihil asani. Nah, Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah mimpi basah. Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi lalat. Nabi Muhammad walaupun mata Nabi ngantuk luar biasa, tapi hati Nabi tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad luar biasa. Lalat itu tidak pernah hinggap di badan Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad wangi, keringat Nabi wangi. Tapi yang istimewa, Nabi masih sering dan suka pakai minyak wangi. Inilah teladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini barakah. Nah, saat kita kumpul, saat kita bersama, jadikan perkumpulan itu nyaman, menenangkan, menenteramkan. Buat kondisi itu seindah mungkin. Pakailah baju yang baik, pakailah wangian. Yang minimal ujung Palembang, sebelum datang ngaji, sebelum hadir maulid Nabi, mandi dulu. Janganlah 2 hari 3 kali dak mandi, datang maulid Nabi, kawan sebelah yang bingung. Membuat pola asem-asem ini. Kopiah dak jelas, mana depan, mana belakang, mana pucuk, mana bawah, mana merah, mana kuning. Masya Allah, datang maulid Nabi pakai yang terbaik. Kenapa? Kita ingin membuat keadaan nyaman, keadaan enak untuk hadir orang banyak, dan disitulah malaikat akan senang kumpul bersama kita. Alhamdulillah. Karena malaikat tidak suka. Final malaikat tata'adza. Malaikat terganggu dengan bau yang tidak sedap. Malaikat terbanggu kalau ada orang datang ke masjid, datang ke mushola, habis makan yang bau-bau, malaikat menjauh. Na'udzubillah min. Kalau orang Arab dulu pakai bawang merah, bawang putih, itu yang bau. Tapi kalau di Palembang banyak yang mambu-mambu. Nah, jengkol, jering, kabau, peti, macam-macam. Kalau sudah makan tuh Masya Allah. Nah, jangan nak nunjukkan dengan kawan. Memang sengaja dah sikat gigi Ustaz. Ngapa? Biar nunjukkan ke kawan, aku nih mampu beli peti ini. Lagi mahal sekarang ya. Wah, tidak usah tunjukkan. Maka buatlah keindahan, buatlah kenyamanan di dalam majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam maulid kita diajarkan bagaimana mengenal Nabi. Karena isi maulid kan 5. Yang pertama, isi maulid Nabi adalah silaturahmi, saling kumpul. Maka ini luar biasa. Nah, inisiatif dari panitia, dari Majelis Al-Hidayah, Ustaz Maulana Syarifuddin, beliau menginisiasi gimana majelis maulid ini supaya semarak, gimana supaya ramai, jadwal tidak bertumburan, sehingga kelihatan kompak, semua hadir. Dibuatlah jadwal yang diatur. Apa tujuannya? Agar kita saling bersilaturahmi. Man ahabba ayyusatalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah.
Siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen luas rezekinya, maka sambung tali silaturahmi, saling kunjungi. Antar masjid diundang datang, antar musola datang. Kalau tidak diundang Ustaz, datang tidak apa-apa. Tapi tanya dulu, cukup tidak kira-kira nasi kotak ini? Kalau kira-kira gara-gara kita, kawan tidak kebagian, tidak usah ngambil nasinya. Tetap hadir duduk dengar ceramahnya. Alhamdulillah. Tapi ini undangan umum Ustaz. Hadir dimanapun. Maksud diundang siapapun hadir. Tunjukkan. Kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita umat Nabi Muhammad bersatu. Kita bersama, tujuan kita adalah mencari ridha Allah dan mencari ridha baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Namun siapapun yang ceramah, siapapun yang tausiah, siapapun yang mengadakan acara kebaikan, kita diundang, kita datang. Tidak peduli kita. Nah, ini tanda bahwa hati kita bersih. Saat kita berusaha, ini kata ulama, yang bisa mengobati kesombongan itu 3. Yang pertama, kalau hati kita mulai ada kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, menolak kebaikan, dan merendahkan orang lain. Na'udzubillah, ini termasuk dosa besar. Gimana cara mengobatinya? Yang pertama, cara mengobati sombong di hati adalah dengan at-tawadhu, dengan merendah di hadapan Allah Subhanahu. Kita tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah hamba Allah yang hina. Yang paling banyak dapat barakah. Yang paling banyak dapat manfaat. Yang paling banyak dapat pahala dalam perkumpulan yang baik seperti adalah orang yang paling rendah hatinya di hadapan Allah. Alhamdulillah. Minta maaf. Bukan yang duduk di depan. Bukan yang baca barzanji, bukan yang duduk di belakang. Siapa yang paling banyak dapat berkah? Yang paling merasa kotor, yang paling merasa rendah, yang paling merasa hina di hadapan Allah, dialah yang paling dapat banyak berkahan kepada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka berusaha kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, mau jabatan, mau ilmu, mau tenaran, apapun yang ada pada diri kita, lepaskanlah, karena semuanya akan hilang dan binasa. Karena kehidupan ini hanya mencari kebaikan, mencari pahala. Jangan sampai kita mati sebelum kita dimasukkan ke dalam tanah. Ada orang hidup tapi sudah mati. Siapa mereka? Ya'ishu bilal fadl wa yarhal bilal asar. Yang hidup tapi tidak melakukan kebaikan. Hidup tapi tidak ada peran dalam amal soleh. Hidup tapi tidak ada kolaborasi dalam kebaikan. Tidak ada andil dalam perjuangan agama Allah. Walaupun orang ini masih berjalan, orang yang masih hidup, orang yang masih bernapas, tapi hakikatnya dia adalah orang mati sebelum masuk ke dalam tanah. Wairhal bila azhar, dan pergi meninggal, tidak meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Maka tinggalkan. Nah, karpet ini menjadi saksi nantinya. Musalla Nurul Rahman ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Kenapa? Semua akan dikekalkan oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami, kata Allah, yang akan menghidupkan mereka yang sudah meninggal dunia. Kami, kata Allah, wa naktubu ma qaddamu. Kami yang mencatat semua yang pernah mereka lakukan, amal ibadah, amal soleh, kebaikan, dicatat oleh Allah. Wa atharahum, dan athar, bekas-bekas ibadah. Maka ini terbangan yang dipakai solawat, karpet yang dipakai untuk sholat, Masya Allah. Belum lagi sandal yang kita pakai ke masjid, seragam ibu-ibu yang dipakai pengajian. Ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini seragam hari apa merah ini? Hari Senin, Jumat. Biasa ibu-ibu ini Senin merah,
Selasa kuning hijau. Rebo abu-abu. Banyak seragamnya. So, belum lagi baru pengajian satu musola, belum musola yang lain. Nah, belum lagi ada dari BKMT. Macam-macam seragam. Bagus Ustaz, bagus. Nah, silahkan punya baju banyak, punya baju bagus, asal dipakai untuk ibadah. Jangan minta maaf. Kalau untuk ngaji, kalau untuk ke masjid, kalau untuk sholat, mukena yang sudah tidak jelas mana depan mana belakangnya. Ditarik ke atas, turun ke bawah. Hilang sudah karetnya. Masya Allah, mukena tidak jelas mana putih, mana totol, mana bintik. Tai lalat semuanya. Oh Ustaz, ini mukena sejarah ini Ustaz. Kok bisa sejarah? Dari mulai aku akad nikah, inilah yang diserahkan oleh suamiku dulu. Ku nikahkan dia dengan seperangkat alat sah. Inilah mukena itu Ustaz. Dari kapan ibu pakai? Alhamdulillah Ustaz, tahun 83 Ustaz. Pantas lah. Kalau untuk ibadah silakan pakai yang bagus, pakai yang indah, pakai yang bersih, pakai yang terbaik. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ibadah. Ini akan jadi saksi semua di hadapan Allah. Bahkan debu yang menempel di sandal kita, yang kita pakai ibadah, debu itu akan bersaksi di hadapan Allah. Maka beruntung sekali. Nah, saat kita meninggal, tempat-tempat yang biasa kita pakai ibadah menangis. Nah, ketika meninggal orang soleh, bakatis sama, langit menangis, tempat-tempat menangis. Kenapa? Mereka rindu aku ditinggal oleh orang yang sering memakai aku untuk ibadah. Dan sebaliknya, yang dipakai maksiat, hartanya, puasanya, bajunya, penanya, sandalnya dipakai korupsi, dipakai maling, dipakai ngurangi timbangan, dipakai menzalimi orang. Maka semua yang dipakai untuk maksiat akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu. Hati-hati. Nah, maka ini penting. 3 orang yang akan selamat dunia akhirat. Yang pertama, fakhasyatullah fis sirri wal alaniyah. Orang yang selalu takut kepada Allah saat dia sembunyi, saat dia sendirian, saat tidak ada orang, maupun saat dia ramai-ramai. Dia akan selamat dunia akhirat. Takut kita bukan kepada manusia, takut kita bukan kepada atasan, takut kita bukan kepada bos, tapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah takut kepada Allah, walaupun tidak ada CCTV, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, kita akan tetap amanah menjalankan titipan Allah, menjalankan apa yang sudah menjadi bagian kewajiban kita. Karena orang yang bekerja amanah adalah bagian dari ibadah. Alhamdulillah. Ini barakah luar biasa. Fakhasyatullah. Maka ini penting sekali untuk saya dan kita semua. Mari kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, kata Pak Sekcam tadi, hati-hati. Nah, lampu jalan hilang, sikring hilang, dalam hatiku pakam juga mama ini. Kabel hilang. Nah, untung tidak tiang di kilo juga. Walhasil, yakin luar biasa kalau takut kepada Allah. Nah, tidak akan mungkin ya mau ngambil merah orang, tidak akan. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak ada takut kepada Allah, maka dia akan berbuat semena-mena, seolah-olah tidak pernah akan mati, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Dia berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat maksiat. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau akan mati. Silahkan mau dak solat, silahkan. Mau ke masjid, silahkan. Maling, silahkan. Mau jahat, silahkan. Tapi ingat, kita akan mati. Kalau sudah mati, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada yang luput. Maka jamaah musola, jamaah masjid, tidak usah repot. Kenapa Ustaz? Maulid ramai, tapi subuh sepi Ustaz. Tidak masalah. Tinggal catat kawan-kawan yang tidak datang ke musola itu. Untuk apa Ustaz? Nanti saatnya kita jemput pakai ambulan. Simple itu ini.
Tak mau ngaji Ustaz, biarlah nanti kita ngajikan juga, betul. Tak mau baca sholawat, nanti kita akan berdiri di hadapan dia. Takbir kedua kita bacakan sholawat, betul. Sholat apa namanya? Jenazah namanya. Tak mau sholawatan, silahkan. Nanti kita sholawatin juga dia. Tak mau baca doa, tak mau baca Quran. Itulah pilihan kita. Nah, kita sudah diwajibkan Allah sholat. Wajib. Yang masih akalnya sehat, yang masih nyawa menancap di tubuh ini, melekat di badan ini, wajib sholat. Tidak ada. Nah, cerita laki-laki halangan tidak ada. Kalau ibu-ibu ada halangan. Nah, paling cepat sehari semalam. Yang biasa 7 hari. Paling banyak 15 hari. Kalau bapak-bapak, alhamdulillah Ustaz, aku cuti dulu nih Ustaz. Ada bapak kata, Masya Allah, bapak kok lama tak ke masjid? Iya Ustaz, aku tak lagi jadi pengurus musola Ustaz. Jadi kemarin masih ketua orang, aku yang duluan datang Ustaz. Sekarang pensiun dulu kayaknya Ustaz. Kok bisa? Maka kita berjuang sampai mati, kita berjuang nih untuk ibadah, untuk berkorban. Capek ya. Tidak ada ibadah yang tidak capek, betul. Bapak sholat capek tak kira-kira? Agak ngangguk, agak geleng-geleng. Mana mau capek Ustaz? Aku kan sholat subuh hanya setengah menit Ustaz. Ada sholat ekspres namanya. Masya Allah, Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai malaikat bingung, sholat apa mamang ini? Belum aku ngangkat pena, sudah selesai. Maka ini penting kita semua, sholat itu ibadah, ibadah menghadap Allah, capek ya. Baca Quran capek, sholawat capek, hadir majlis ilmu capek. Tapi capek kita akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu. Tenang saja, sudah Allah siapkan balasannya, sudah Allah siapkan pahalanya. Allah tidak pernah salah. Tidak akan mungkin kita yang capek berjuang jadi panitia yang berkorban harta, berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban segalanya untuk menyenangkan Nabi Muhammad, untuk majelis ilmu, untuk dengar Quran, untuk majelis ta'lim. Tidak akan mungkin usaha kita disia-siakan oleh Allah Subhanahu. Keringat yang keluar dari panitia acara Maulid Nabi, keringat itu bukan keringat biasa, yang nanti keringat itu akan menjadi sebab dia dikenali oleh Nabi besar Muhammad. Maka berjuang kita. Nah, capek-capek berkorban sampai mati kita ibadah. Nah, wahbib masyita fa innaka mufariqu. Cintailah secinta-cintanya siapa yang kau ingin cintai. Istri, anak, jabatan, uang, harta, emas, perak, tanah, silakan. Tapi ingat, kita pasti akan meninggalkannya. Kita akan pergi, entah dia yang akan pergi dari kita, atau kita yang akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Maka itu pilihan kita, silahkan. Mau cinta dengan istri setengah mati, oh my darling, I love you. Masya, kau adalah separuh nafasku. Ngotai itu. Kalau ada bapak separuh nafasku, ibu-ibu ke pasar tidak pernah bengek bapak-bapak. Katanya separuh nafas, asma berarti kan. Tapi biasa aja. Nah, istri meninggal tidak nangis. Masya Allah. Ditanya kawan, kok bapak tidak nangis? Memang lama sudah kutunggu. Na'udzubillah nih. Katanya kemarin cinta itu bukan hanya bersama di dunia, tapi ingin bersama dengan yang dicintai, masuk di dalam surga yang abadi selama-lamanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita dikumpulkan Allah di surga bersama Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Beramallah. Nah, mau amal apapun yang kalian kerjakan, yang taat, yang ibadat, yang baik, yang saleh, atau yang bejat, yang maksiat, yang jahat, yang zalim, tapi ingat, fa innaka mulaqi. Kita pasti akan jumpa dengan amal itu. Nah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kad'an famulaqi. Kita berjuang capek menuju Allah. Nah, ini Maulid Nabi ini, Masya Allah, siap-siap, ini baru pembukaan ini.
Kalau jual Palembang baru pemanasan ini nih. Masya Allah, ini sudah banyak yang tepar ini. Lama ceramah ini. Masya Allah, belum Ustaz ceramah lah ngomong lama duluan. Mana yang ceramah ini maksudnya tuh? Walhal ini baru pertama. Kita semangat siapkan niat di hati kita. Masya Allah, maka malam ini tidak mungkin lama-lama. Masih ada malam besok lagi soalnya. Jangan malam ini gas sampai jam 2. Besok wassalamualaikum. Jadi kita penting berjuang. Ayo kita sama-sama berkorban. Luangkan waktu untuk ibadah. Jangan nunggu waktu luang untuk ibadah. Kita luangkan waktu. Pasti akan jumpa dengan Allah. 2. Orang yang akan bahagia adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Orang yang akan tetap sederhana. Saat dia punya segalanya. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Dia punya apapun. Punya harta, punya jabatan, punya anak yang sukses. Tetap sederhana. Tidak pernah jumawa, tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh. Dia biasa. Karena yang dia cari adalah ridha Allah dan ridha Nabi besar Muhammad. 3. Al-adlu fil ghadabi war ridha. Tetap adil. Tetap dia bisa berlaku bijak saat dia marah maupun saat dia senang. Saat marah tidak melupakan jasa orang, tidak meninggalkan kenangan baik orang, tidak pernah menghapuskan semua kebaikan yang pernah diberikan orang, dan saat dia senang tidak mudah untuk mengumbar janji, tidak mudah untuk memberikan iming-iming sesuatu yang tidak akan dia tunaikan. Dia tetap adil dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Alhamdulillah. Maka ini keselamatan kita. Takut kepada Allah, tetap sederhana dan tetap adil dalam semua hal. Tetap adil aja. Kadang kita emosi, kadang kita marah, tetap adil. Ibu marah dengan anak, doakan yang baik-baik, doakan yang indah-indah. Bapak emosi dengan istri, doakan yang indah-indah. Karena itulah senjata terbaik kita. Mulut kita harus keluar yang terbaik. Karena itulah kondisi hati kita. Alhamdulillah. 2. Agar kita hilang dari sifat dalam diri ini kesombongan, keangkuhan, maka kita harus mengenal siapa diri ini sesungguhnya. Hamba yang lemah, hamba yang hina, tidak punya apa-apa. Waladatka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Datang ke dunia dalam keadaan menangis, ditolong orang kita. Nah, ibu-ibu lahir langsung mandi sendiri apa dimandikan orang? Dimandikan orang. Siapa yang mandikan ibu dulu? Oh, tidak tahu lah, dukun dulu yang mandikan. Mana ada bidan, betul? Boleh tidak datang ke dukun Ustaz? Boleh. Dukun urut sama dukun beranak. Yang lain tidak boleh. Walhasil, dulu kita lahir dibantu orang, ditolong orang, dibungkus orang, dimandikan orang. Dan nanti saat meninggal, kita pun juga akan dimandikan oleh orang lain. Akan dipakaikan kain kafan oleh orang lain, diantar orang lain, dimasukkan jenazah kita ke liang lahat oleh orang lain. Tidak ada orang yang masuk kubur sendirian, betul? Tak usah masukkan aku, pacaklah aku masuk dewe. Gugup kita ada rumah ini. Masa biar lanjak lah, aku di preman besar Ustaz, nak ngubur dewe, lajulah. Ini cangkul, nah ini sekop, lajulah. Tak ada kita, butuh pertolongan, kita hina. Kita bukan siapa-siapa. Maka kita butuh dengan orang lain. Maka saat kita butuh dengan orang, perlakukan orang seperti kita memperlakukan diri kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, agar hilang kesombongan di hati, maka berjuang untuk selalu mendengar nasihat, mendengar ceramah, walaupun terkadang membuat hati kita perih, membuat telinga kita panas. Tapi yang disampaikan nasihat, yang disampaikan ilmu, itu dapat mengobati hati kita dari semua penyakit hati dan membuat badan kita, tubuh kita semangat ibadah. Alhamdulillah. Maka ini barakah malam hari ini kita sedikit banyak mengenal tentang Nabi besar Muhammad. Semua yang kita ceritakan sifat tadi ada pada diri Nabi besar Muhammad. Nabi orang yang paling takut kepada Allah. Nabi orang yang paling sederhana.
Nabi orang yang paling adil. Nabi orang yang paling tahu bagaimana menghargai jasa orang. Nabi adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang. Maka jangan khawatir. Malam ini insya Allah nama-nama kita disetorkan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini barakah masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat afiat, panjang umur, berkah dunia akhirat, istiqomah taat ibadah sampai nanti wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa ini? Jam 10.33. Masya ceramah tadi jam 10 kurang 10. Masya Allah. Berapa menit ceramah? 45 menit. Alhamdulillah. Mulai berguyur kawan-kawan. Masya Allah. Sebelum Ustaz ceramah lah banyak yang berguyur tadi. Kenapa Ustaz? Karena sudah dapat intinya. Bungkus putih intinya. Masya Allah. Maka kalau baca habis ceramahnya dibagikan ini. Masya Allah. Kadang orang ngapa balik? Sudah dapat ini nah intinya. Ceramah baca lah Ustaz, ceramah besok ceramah lagi Ustaz. Masya ini barakah ini. Alhamdulillah kita doakan yang nyumbang, ikut andil yang berjuang, rezeki yang diberikan keberkahan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, disihatkan oleh Allah, dikabulkan hajat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita tidak hanya ingin kumpul di dunia, kita pengen kumpul sampai surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Mungkin inilah ceramah singkat pada malam hari ini, walaupun 45 menit singkat pula masih. Masya Allah. Besok insya Allah ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah semalam kami di Jambi baru sampai siang tadi. Nah ngejar Ustaz Syarifuddin. Masya Allah. Alhamdulillah Allah lancarkan, Allah berkahi. Ini berkat doa semuanya. Jadi berkat doa orang banyak nih Masya Allah. Nah jadi jangan remehkan. Saat kumpul tempat yang baik seperti aminkanlah doa yang baik-baik. Karena doa itu insya Allah diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afah. Ilahi sallimil ummah minal afah. Wa min habib wa min ummah fi ahlil. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ilahi fir
وأكرمنا بين مطالب المنة إلهي اغفر وأكرمنا بين مطالب المنة والمساعد الأجنة بأهل البرية Alhamdulillah Rabbil. Terakhir Al-Fakir mohon doa. Nah, kita sedang menggarap insyaallah pembangunan masjid dan pondok pesantren Dalail Al-Khairat. Masya Allah, tepatnya di depan kantor Camat Kertapati, Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Naam OI. Nah, insyaallah mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan